Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Nasiruddin, MSI, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, serta teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Tak lupa juga sholawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin, amin, ya robbal alamin. Perkenalkan, nama saya Dian Eka Nursanti, nomor induk mahasiswa 201100657, kelas PAIA, Prodi Pendidikan Agama Islam dari Fakultas Agama Islam Universitas Alma-Ata. Saya akan menyampaikan hasil resensi buku yang berjudul Filsafat Ilmu. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Amsal Bakhtiar MA. Tebal buku 266 halaman, diterbitkan oleh PT Raja Grafindo, Persada, Jakarta. Selanjutnya, saya akan menyampaikan biografi beliau. Tempat tanggal lahir, Padang Panjang, Sumatera Barat, 16 Desember 1960. Beliau menjadi dosen tetap di Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah. Beliau juga mengajar di beberapa perguruan tinggi, yaitu di Universitas Islam 45, Al-Aqidah, dan Perguruan Tinggi Thalib Jakarta. Selanjutnya, riwayat pendidikan beliau. Beliau mantan aktivis mahasiswa, dimulai dari sekolah dasar tamat pada tahun 1972. Kemudian, beliau melanjutkan ke Tewali Padang Panjang pada tahun 1975, melanjutkan ke Pesantren Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Sebelum kuliah, beliau menjadi tenaga dai di Sumber Agung, Kinali, Sumatera Barat pada tahun 1980 sampai 1982. Melanjutkan ke Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah. Meraih sarjana muda pada tahun 1985, sarjana lengkap pada tahun 1987, magister agama pada tahun 1993, dan meraih gelar doktor pada tahun 1998. Pangkat guru besar diraih pada tahun 2005. Selanjutnya, saya akan membacakan isi buku yang berjudul Filsafat Ilmu. Buku ini terdapat 6 bab. Bab pertama membahas ruang lingkup filsafat, yang terdapat 3 poin. Poin A, ilmu sebagai kajian filsafat. Setiap ilmu memiliki 2 macam objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dijadikan sarana penyelidikan, sedangkan objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut. Poin B, pengertian filsafat ilmu. 1. Filsafat dan hikmah.
Secara etimologi, filsafat berarti beberapa cinta kebijaksanaan atau kebenaran. Dua, pengertian filsafat. Penulis menyimpulkan ilmu adalah sebagian pengetahuan yang mempunyai ciri, tanda, syarat tertentu, yaitu sistematik, rasional, empiris, universal, objektif, dapat diukir, terbuka, dan kumulatif. 3. Persamaan dan perbedaan filsafat dan ilmu. Persamaan filsafat dan ilmu adalah 1. Keduanya mencari rumusan yang sebaik-baiknya, menyelidiki objek selengkap-lengkapnya, sampai ke akar-akarnya. 2. Keduanya memberi pengertian mengenai hubungan atau koheren yang ada antara kejadian-kejadian yang kita alami dan mencoba menunjukkan sebaik-baiknya. Sedangkan perbedaan filsafat dan ilmu adalah 1. Objek material filsafat itu bersifat universal, sedangkan objek material ilmu bersifat khusus dan empiris. 2. Objek formal filsafat itu bersifat non-fragmentaris, sedangkan ilmu bersifat fragmentaris, spesifik, dan intensif. Selanjutnya, bab 2 membahas sejarah perkembangan ilmu. Bab 2 ini terdapat 3 poin. Poin A, landasan ilmu pada zaman Yunani. Periode filsafat Yunani merupakan periode yang penting dalam sejarah peradaban manusia. Pada waktu ini terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Filsafat alam pertama yang mengkaji asal-usul alam adalah Thales pada tahun 625 sampai 546 Masehi. Filosof alam yang cukup berpengaruh adalah Parmenides pada tahun 515 sampai 440 sebelum Masehi. Puncak kejayaan filsafat Yunani terjadi pada masa Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi. Poin B, perkembangan ilmu zaman Islam. Kalau dilacak akar sejarahnya, pandangan Islam tentang pentingnya ilmu tumbuh bersama dengan munculnya Islam itu sendiri. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama, yang mula-mula diperintahkan kepadanya adalah membaca. Poin C, kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. Masa Renaissance pada tahun abad ke-15 sampai 16 Masehi. Pada zaman ini, manusia barat mulai berpikir secara baru dan secara berangsur-angsur, melepaskan diri dari otoritas kekuasaan gereja yang selama ini telah membelenggu. Kebebasan dalam mengemukakan kebenaran, filsafat, dan ilmu. Zaman modern pada abad ke-17 sampai 19 Masehi. Di tangan Isaac Newton pada tahun 1643 sampai 1727 dan Leibniz pada tahun 1646
sampai 1716, sejarah ilmu modern dimulai. Lahirlah teori gravitasi, perhitungan kalkulus, dan optika merupakan karya besar Newton. Joseph Black pada tahun 1728 sampai 1799 dikenal sebagai pelopor pemeriksaan kualitatif yang menemukan gas karbon dioksida. Antoine Laurent Lavoisier pada tahun 1743 sampai 1794 yang meletakkan dasar ilmu kimia sebagai yang kita kenal sekarang. Perkembangan filsafat pada zaman modern. Pada zaman modern, filsafat dari berbagai aliran muncul. Pada dasarnya, secara keseluruhan, filsafat modern ini mengambil warna pemikiran filsafat sufisme Yunani. Sedikit pengecualian pada Kant. Selanjutnya bab 3. Bab 3 ini membahas pengetahuan dan ukuran kebenaran. Bab 3 ini terdapat 3 poin. Poin A, definisi dan jenis pengetahuan. Dalam kamus filsafat dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui manusia secara langsung dari kesadaran sendiri. Poin B, hakikat dan sumber pengetahuan. Hakikat pengetahuan adalah pengetahuan pada dasarnya adalah keadaan mental. Sumber pengetahuan dalam hal ini ada pengetahuan, yaitu empirisme, rasionalisme, intuisi, dan wahyu. C. Ukuran kebenaran. Pada pembahasan ini dibahas kebenaran epistemologis, karena kebenaran yang lainnya secara inheren akan masuk pada kebenaran epistemologis. D. Klasifikasi dan hierarki ilmu. Para filosof muslim membedakan ilmu pada ilmu yang berguna dan tidak berguna. Kategori ilmu yang berguna mereka memasuki ilmu-ilmu duniawi, contohnya kedokteran, fisika, kimia, dan lain-lain. Sedangkan golongan cabang-cabang ilmu yang tidak berguna yaitu ilmu sihir. Selanjutnya, bab 4 membahas dasar-dasar ilmu. Bab 4 ini terdapat 3 poin. A. Ontologi. Menurut beliau, dalam bukunya Filsafat Agama, mengatakan ontologi berasal dari kata ontos, yang artinya sesuatu yang berwujud. B. Epistemologi atau teori pengetahuan ialah ilmu cabang filsafat yang berurusan dengan hakikat dan lingkup pengetahuan, pengandaian-andaian, dan dasar-dasarnya, serta pertanggungjawaban atas pernyataan mengenai pengetahuan yang dimiliki. C. Aksiologi. Definisi tentang aksiologi yaitu aksiologi berasal dari kata aksios Yunani yang berarti nilai dan logos yang berarti teori. Selanjutnya, bab 5. Bab 5 ini membahas tentang sarana ilmiah. Bab 5 terdapat 3 poin. A. Bahasa. Bahasa sebagai sarana komunikasi antar manusia. Tanpa bahasa, tiada komunikasi.
Matematika. Matematika mempunyai peranan penting dalam berpikir deduktif, sedangkan statistika mempunyai peran penting dalam berpikir induktif. Statik. Secara etimologi, kata statik berasal dari kata status dalam bahasa Latin yang mempunyai persamaan kata stat dalam bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia diartikan negara. Logika. Logika adalah sarana untuk berpikir sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, bab yang terakhir yaitu bab 6. Bab 6 ini membahas tatanan dan masa depan ilmu. A. Kemajuan ilmu dan krisis kemanusiaan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang semula bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia, tetapi kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Krisis kemanusiaan tidak saja terjadi akibat teknologi maju, tetapi juga akibat dari kecenderungan, ideologi, dan gagasan yang tidak utuh. B. Agama, ilmu, dan masa depan manusia. Agama dan ilmu dalam beberapa hal berbeda, namun pada sisi tertentu mempunyai kesamaan. Sekian isi dari buku yang berjudul Filsafat Ilmu. Menurut saya, kekurangan buku ini adalah dalam penulisan yang terdapat di halaman 62, tertulis di abad ke-9. Mungkin yang dimaksud penulis yang benar yaitu di abad ke-19. Yang kedua, kesalahan dalam menulis nomor di halaman 118, tertulis 2. Teori pragmatisme tentang kebenaran. Mungkin yang dimaksud penulisan yang benar yaitu 3. Teori pragmatisme tentang kebenaran. Yang ketiga, kesalahan dalam menulis nomor urut di halaman 121, tertulis 3. Agama sebagai teori kebenaran. Mungkin yang dimaksud penulis yang benar yaitu 4. Agama sebagai teori kebenaran. Kelebihan buku ini mudah untuk dibawa kemana-mana karena tidak terlalu tebal sehingga mempermudah pembaca untuk membawanya. Dan buku ini dapat memberikan wawasan yang luas bagi pembaca sehingga dapat menambah pengetahuan. Sekian hasil resensi buku yang berjudul Filsafat Ilmu. Apabila ada kelebihan dan kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.